Kegagalan Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz bikin Donald Trump harus memutar otak. Gak ingin malu, Trump pun tengah mengincar Selat Malaka agar bisa segera dikuasai secara penuh. Selat Malaka sendiri menjadi jalur perdagangan paling penting dari Selat Hormuz. Keuntungan tentu akan didapatkan apabila Trump bisa menguasai jalur perdagangan terbesar di dunia ini. Trump pun mulai melakukan gebrakan di mana kapal perangnya terlihat mondar-mandir di Selat Malaka. Apa tanggapan negara-negara Asia Tenggara dengan melintasnya kapal perang Amerika? Indonesia pun tidak tinggal diam, di mana TNI langsung meningkatkan tingkat kewaspadaan. Akankah gesekan tersebut berakhir dengan konflik perebutan Selat Malaka atau justru berakhir dengan damai? Cetak Gol coba merangkum keberanian Indonesia melindungi Selat Malaka dari AS sebagai berikut. Indonesia berani mengecam kapal perang AS yang melintas di Selat Malaka. Eskalasi yang terjadi di dunia maritim agaknya mengalami pergeseran ke kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi setelah Donald Trump berambisi untuk mengamankan wilayah Selat Malaka. Jalur yang merupakan urat nadi minyak global ini merupakan salah satu kawasan strategis yang ada di Asia Tenggara. Kekhawatiran ini disebabkan adanya pergerakan dari aktivitas militer asing di kawasan tersebut. Kapal Amerika baru-baru ini menunjukkan aktivitasnya di kawasan Selat Malaka, yaitu kapal amfibi USS Tripoli dan USS Miguel Kate. Wilayah itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu kawasan yang dikenal dengan hak lintas transit. Jika mengacu pada hukum internasional atau yang dikenal dengan perjanjian UNCLOS, wilayah itu termasuk ke dalam wilayah yang boleh dilewati demi kepentingan internasional. Namun kondisi ini berbeda jika melihat tensi dan pergerakan politik dunia baru-baru ini. Konflik dan ketegangan membuat konflik dapat terjadi kapan saja. Konteks ini tidak hanya terjadi pada negara di kawasan Timur Tengah, melainkan juga di wilayah Asia Tenggara. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh TNI, aktivitas di kawasan Selat Malaka, terutama yang berkaitan dengan militer, perlu mendapatkan kecurigaan dan kewaspadaan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Asisten Intelijen Panglima TNI, Majen Rio Firdianto, baru-baru ini mengumpulkan para intelijen untuk memperkuat diri menghadapi ancaman yang datang. Ancaman yang datang tersebut berpotensi berasal dari berbagai jenis ancaman, baik secara militer maupun non-militer. Jika melihat dari kacamata kepentingannya, Amerika sangat memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan stabilitas nasional. Meskipun dianggap wajar, namun banyak pihak menilai bahwa Indonesia harus curiga terhadap gelagat Amerika Serikat. Negara yang dikenal dengan kelihayan diplomasinya itu seringkali melakukan klaim secara sepihak. Apalagi Indonesia memiliki hubungan politik dan ekonomi yang erat, sehingga berpotensi mendapatkan aksi sepihak terhadap wilayah-wilayahnya. Dorongan dan desakan muncul terhadap pemerintah Indonesia. Berbagai pihak menilai hal ini sangat beresiko mengancam kedaulatan Indonesia. Jika melihat geografisnya, wilayah Selat Malaka sendiri merupakan wilayah yang dibagi oleh 3 garis pantai, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini patuh terhadap Konvensi Hukum Laut PBB. Indonesia sendiri menguasai wilayah sisi selatan dan sebagian besar di sepanjang Sumatera. Sedangkan pada kasus Malaysia, negara ini menguasai sisi utara di sepanjang Semenanjung Malaya. Lalu khusus untuk Singapura, negara ini menguasai wilayah paling sempit, yaitu ujung selatan selat. Jika melihat dari aspek pertahanan dan keamanan, ketiga negara ini memiliki sistem pertahanan dan keamanan bersama. Sistem tersebut dikenal dengan nama Malacca Strait Patrol atau disingkat MSP. Menurut laporan dari The Star pada April 2026, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan upaya komitmennya terhadap keamanan kawasan selat. Ketiga negara ini melakukan upaya patroli laut dan pertukaran informasi intelijen. Kehadiran kapal-kapal Amerika ini sendiri mendapatkan respon dari Indonesia dan Malaysia. Bagi Indonesia, Amerika hanya memiliki hak untuk melintas saja.
sedangkan hak menguasai hanya dimiliki 3 negara ini. Respon serupa juga baru-baru ini dilontarkan oleh Menlu Malaysia. Menurutnya, kawasan tersebut harus tetap jadi zona damai dan bebas dari dominasi politik serta kekuatan besar. Keberanian Indonesia melindungi Selat Malaka dari ancaman asing. Berdasarkan laporan yang diberikan pada 21 April 2026, pejabat Iran yang berkaitan dengan bidang maritim sudah memberikan peringatan mengenai Selat Malaka ini. Menurutnya, Selat Malaka berpotensi mengalami nasib serupa dengan Selat Hormuz. Hal ini akan terjadi ketika ketegangan semakin menguat akibat Amerika Serikat. Peringatan ini muncul sebagai reaksi dari operasi militer AS yang meluas ke kawasan Indo-Pasifik. Iran juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan reaksi berantai dari peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz. Indonesia dan negara-negara di sekitar Selat Malaka harus mulai menyiapkan strategi dalam menghadapi operasi tersebut. Mereka harus mulai menyiapkan militernya masing-masing. Malaysia dan Singapura bukanlah negara yang bisa dipandang remeh. Negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengawasi kawasan Selat Malaka. Singapura diketahui memiliki 100 pesawat tempur canggih dan Malaysia memiliki sekitar 25 pesawat tempur aktif. Malaysia memang diketahui unggul dalam operasi-operasi pemantauan di langit Selat Malaka. Sedangkan pada aspek kelautan laut, Malaysia diketahui memiliki kurang lebih 97 kapal. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk kegiatan patroli laut rutin di perairan yang luas. Pada kasus Singapura, negara ini mengoperasikan 7 unit kapal selam yang berfungsi mendeteksi adanya aktivitas bawah laut dan pengintaian. Jika mengacu ada operasi bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mereka seringkali melakukan kerjasama dalam berbagai bidang pengamanan. Kerjasama yang dimaksud mulai dari operasi patroli laut dalam rangka memberantas perompak dan kejahatan laut lainnya. Selain itu, bersama dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia juga sering mengadakan operasi udara gabungan. Ketiga negara tersebut melakukan pengintaian dan memberikan visual real-time sepanjang selat. Selain itu, ketiga negara ini juga aktif dalam melakukan pertukaran intelijen, terutama di kawasan Selat Malaka. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi ancaman sebelum masuk ke jalur utama pelayaran. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini bukanlah tanpa alasan. Selat Malaka merupakan wilayah strategis baik dari segi politik maupun ekonomi. Jika wilayah ini dikuasai oleh negara asing, baik itu Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya, maka berpotensi menyebabkan kerugian fatal bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kerugian pertama yang akan diterima tentu saja kehilangan kedaulatan wilayah di kawasan Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan kawasan yang diakui oleh perundingan UNCLOS tahun 1982. Pelanggaran terhadap perundingan tersebut sama saja dengan memicu konflik diplomatik dan akan berakhir pada konflik militer, bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan negara-negara lain yang menggantungkan hidupnya dari selat tersebut. Kerugian lainnya yang akan diterima adalah adanya kelumpuhan ekonomi dan pendapatan negara. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan tersebut di dunia. Jika Selat Malaka dikuasai oleh asing, maka potensi kerugian biaya logistik terhadap akses kapal akan membengkak. Pihak yang menguasai Selat Malaka akan dengan mudah memberlakukan tarif dan membatasi akses kapal. Tindakan-tindakan ini berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok dan energi secara global. Pada bidang industri maritim, kehilangan akses Selat Malaka sama-sama membuat akses pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengalami kerugian massal. Pelabuhan Tanjung Priuk di Indonesia, Port Klang di Malaysia, dan pelabuhan Singapura akan kehilangan hak untuk mengelola lalu lintas kapal, akan berujung pada penurunan pendapatan negara. Jika melihat dari aspek keamanan, penguasaan Selat Malaka membuat kawasan tersebut berpotensi menjadi medan peperangan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan berpotensi terlibat dalam peperangan yang tidak diinginkan.
Ketiga negara ini akan terjepit oleh persaingan dua kekuatan besar, misalnya seperti AS dan Tiongkok yang mengalami gesekan baru-baru ini. Pada aspek ketahanan energi, negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara timur jauh seperti Jepang, Korea hingga Tiongkok berpotensi kehilangan pasokan minyak dari Timur Tengah. Hal inilah yang membuat posisi Selat Malaka sangat strategis untuk melumpuhkan saingan perpolitikan. Pemutusan terhadap Selat Malaka dapat menjadi alat pemerasan politik dan ancaman militer. Kerugian lainnya yang jarang disoroti adalah kerusakan ekosistem dan sumber daya laut. Kontrol yang kurang ketat dari negara-negara pesisir akan menyebabkan pengawasan terhadap illegal fishing dan pencemaran laut melemah. Hal ini akan berdampak bagi masyarakat di sekitar yang menggantungkan hidupnya dari laut. Dapatkan 4 pieces kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman. Cek linknya di bawah ini. Kekuatan militer Indonesia yang tidak bisa dipandang remeh. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia? Jika dilihat dari sisi militer Indonesia, tidak bisa diremehkan begitu saja. Menurut Global Firepower Index tahun 2026, Indonesia menempati posisi ke-13 dunia dari segi kekuatan militer. Indonesia juga diketahui melampaui Singapura di posisi 33 dan Malaysia di peringkat 42. Peringkat inilah yang membuat Indonesia menjadi kekuatan militer terbaik di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia aktif dalam memperkuat aspek-aspek militernya. Misalnya saja seperti bidang maritim, Indonesia memperkuat wilayah dengan menerima hibah kapal induk dari Italia. Kapal tersebut kini dioperasikan oleh TNI AL untuk memperkuat Indonesia di perairan lepas. Sedangkan pada aspek udara, Indonesia baru saja melakukan pembelian untuk 48 jet tempur siluman KAAN dari Turki. Pesawat-pesawat tersebut saat ini masih dalam proses pengiriman. Bagi Indonesia, pesawat-pesawat tersebut dapat berguna dalam aspek pertahanan udara jarak jauh. Indonesia juga melakukan penguatan dari aspek deteksi bawah laut dan kawasan permukaan. Hal ini dilakukan dengan pembelian radar canggih TELS serta pembangunan fregat kelas Istif. Tujuan pembangunan tersebut adalah dalam rangka untuk memiliki kemampuan anti kapal dan anti pesawat. Informasi terbaru juga Indonesia membeli rudal supersonik BrahMos dari Indonesia pada bulan Maret 2026 yang lalu. Rudal ini merupakan salah satu rudal yang memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Diketahui bahwa kecepatan yang dihasilkan dapat mencapai hampir 3 kali kecepatan suara. Dampak dari kecepatan tersebut dapat memberikan energi kinetik besar, sehingga rudal tersebut bisa saja membuat kapal besar terbelah. Selain itu, rudal ini juga mampu membuat pertahanan udara lama hampir tidak punya waktu untuk menghindar. Selain itu, kecepatannya, rudal jenis ini juga mampu terbang dengan sangat rendah. Rudal tersebut mampu terbang hanya 3-5 meter di atas permukaan laut. Dampak dari kemampuan tersebut, radar musuh akan sulit mendeteksi. Alhasil, musuh hanya akan bisa mengetahui setelah rudal sudah sangat dekat sehingga mustahil untuk dicegah. Rudal ini pun memiliki kemampuan navigasi mandiri yang baik dan canggih. Rudal ini dapat dengan mudah mencari dan mengunci targetnya. Kapal atau pesawat yang digunakan untuk peluncuran pun dengan dapat mudah berpindah. Kemampuan lain yang utama adalah akurasi dan daya hancurnya yang tinggi. Rudal ini diketahui memiliki akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, senjata ini juga dibekali dengan hulu ledak seberat 200-300 kg. Kombinasi keduanya akan menjadi serangan yang mematikan. Jika melihat dari perbandingan lain, rudal-rudal ini memiliki kemampuan yang menyaingi bahwa melebihi rudal Harpoon AS dan rudal Iran. Jika dibandingkan dengan Harpoon yang bersifat subsonik atau lebih lambat dari suara, akan lebih mudah dicegah oleh sistem pertahanan modern dibandingkan BrahMos yang supersonik. Jika dibandingkan dengan rudal Iran, lebih menonjol di varian balistik jarak jauh. Namun dari sisi kehancuran kapal yang bergerak cepat, terutama selat sempit, BrahMos jauh lebih unggul. Sendal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria ataupun wanita. Cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan keberanian Indonesia melindungi Selat Malaka dari ancaman Amerika Serikat.
Akankah ketegangan yang terjadi berakhir dengan konflik atau justru ketegangan tersebut berakhir dengan perdamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.